Tidak pernah ada hadis Nabi SAW yang menyatakan apabila dimasukkan kuburan ke lubang lahat maka berazanlah salah satu di antara kalian. Adapun mengadzankan mayit, biasanya adzan itu ketika mayit dimasukkan ke lubang kubur. Maka dari aspek apapun tidak ada keterkaitan dalil. Dari dalil nakli berupa nas, hadis yang sahih tidak ada. Tidak pernah ada hadis Nabi SAW yang menyatakan apabila dimasukkan kuburan ke lubang lahat maka berazanlah salah satu di antara kalian. Ya, tidak ada. Kedua, dari segi akal. Apa fungsi dari azan? Fungsi dari azan mengajak sholat. Isinya mengajak sholat. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Sekarang ajakan itu ke siapa? Ke orang yang hidup yang mengantarkan jenazah ke kuburan atau ke mayit? Dua-duanya tidak munasib, ya. Karena bukan waktunya. Tidak ada orang yang menguburkan mayit pas jam-jam sholat. Karena mereka harus sholat. Mungkin sebelumnya atau setelahnya. Oleh karena itulah, maka tidak ada syariat mengadzankan mayit ketika dimasukkan ke lubang lahat. Wallahu a'lam. Apakah ada hadisnya mengadzani jenazah di dalam kuburan? Hadis yang ada adalah membacakan surat Yasin. Tapi itu yang benar sebelum mati. Nabi SAW hadis ini sebagian ulama menilainya hasan. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Ada di Bulughul Maram hadisnya. Dan sebagian menilai sebagai hadis yang hasan, meskipun ulama yang lain menilainya sebagai hadis yang dhaif. Karena itu apa hukum membaca atau mengumandangkan adzan di kuburan? Wallahu a'lam. Kalau Bapak Ibu menemukan hadisnya, tolong nanti saya di WA ya. Kami tidak menjumpai dalilnya sama sekali. Tapi mereka yang mengumandangkan adzan ketika di kuburan punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya kias. Kiasnya begini. Ketika bayi itu lahir, maka dianjurkan untuk diadzani. Dianjurkan untuk diadzani. Berarti ketika orang itu mati, dianjurkan juga untuk diadzani. Kalimat berarti di sini maksudnya apa? Kias, dilakukan analogi. Sebagaimana ketika lahir diadzani, berarti ketika mati juga diadzani. Dan kias ini kias yang nggak benar. Kenapa? Adzan itu ibadah, tidak bisa dikiaskan. Berarti kalau kayak gitu, sebagaimana Jumatan diadzani, maka sholat Id juga diadzani. Jumatan sama sholat Id itu lebih besar mana forumnya, Pak? Sholat Id lebih butuh banyak orang yang kumpul, sehingga adzan lebih dibutuhkan dibandingkan Jumatan. Apalagi ketika sholat Id itu orang perlu tahu posisi, perlu kemudian tahu kapan dimulai, sehingga dianjurkan untuk mengumandangkan adzan ketika sholat Id sebagaimana adzan ketika Jumatan. Kias apa ini? Kias yang fasidul i'tibar, kias yang menyimpang. Kenapa kok kiasnya menyimpang? Karena Anda menganalogikan dalam masalah ibadah, padahal ibadah itu tidak boleh dianalogikan. Ikuti aturan yang ada. Kalau Nabi SAW tidak adzan ketika sholat Id, maka tidak perlu adzan ketika sholat Id. Nah itu Jumatan ada adzan, ya jangan disamakan. Id dengan Jumatan kan beda. Yang Jumatan dilakukan di masjid, sholat Id dilakukan di lapangan misalnya. Maka kalaupun ada adzan untuk bayi yang baru lahir, ini jangan disamakan ketika orang itu meninggal. Ini dua tempat yang berbeda. Baik. Lalu apa manfaat adzan ketika orang meninggal? Yo mengingatkan mayit biar sholat. Karepmu niku pripun? Percuma saja. Yang lebih butuh adzan siapa, Pak? Sing urip timbangannya sing mati. Sehingga dari sisi logika itu nggak bisa diterima. Dalil syar'i nggak ada, dalil logika nggak nyambung. Apa sisi manfaatnya? Kalau bayi, dalil logikanya ada. Agar suara pertama yang didengar oleh bayi ini ketika dia hinggap di dunia adalah kalimat Allah. Sementara mayit ini akan mempertanggungjawabkan amalnya, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan mampu untuk melakukan apapun meskipun orang berteriak untuk mentalkinnya, berteriak untuk mengadzaninya. Wallahu a'lam. Itu yang kita pahami. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan."
Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran. Dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Fa inna Allah 'azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati." Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi. Ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Terkait azan, ini adalah salah satu dari kebidahan kata para ulama dalam ahkamul janaiz. Nabi meninggal putranya Ibrahim. Ya, meninggal pamannya, sekian para sahabatnya. Ya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya, tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, ya, Nabi SAW di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan Nabi menyatakan, "Salu lahu tsawab tsabat fa innahu yus'alul an." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya, karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi nggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Ya kan? Kalau doanya jamaah, Nabi nggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kan begitu. Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras. Ya, 37 permasalahan populer. Betul populer tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang mendhaifkannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam, Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rasyidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat? Itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya, sekarang alam barzakh ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertaubat? Alam pembalasan kan? Kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi, sudah alam punya kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Ditalqin, dia bisa menjawab. Ya. Dia bisa menjawab. Berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalqin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talqin. Ya, ya. Alam barzakh alam pembalasan, bukan alam ada kesempatan untuk taubat. Baik. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ketika dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan, apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau luntika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur. Di alam kubur. Nah, wallahu taala alam bisawab. Hukum adzan sebelum menguburkan jenazah. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, agama kita dibangun di atas dua prinsip utama. Pertama,
memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kedua, mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua prinsip ini terkumpul dalam firman Allah Azza wa Jalla ketika membantah anggapan kaum Yahudi dan Nasrani bahwa hanya mereka saja yang masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak demikian, pengakuan semacam itu adalah dusta. Bahkan barang siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, dan ia adalah orang yang muhsin, maka dia akan memperoleh pahala pada sisi Tuhannya. Orang mukmin tiada takut menghadapi hari akhirat dan tiada sedih kehilangan keterangan dunia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Seorang ulama generasi tabi'in, Sa'id bin Zubair rahimahullah, menerangkan makna ayat di atas. Menyerahkan diri maknanya mengikhlaskan wajahnya, maksudnya adalah agamanya. Kemudian ia adalah orang yang muhsin, maksudnya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan yang diterima harus terpenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah semata, kemudian amalan harus benar sesuai tuntunan syariat. Amalan yang ikhlas namun tidak sesuai tuntunan syariat, maka tidak diterima di sisi Allah. Oleh karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Yang artinya, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Tafsir Ibnu Katsir. Terkait adzan dalam prosesi penguburan jenazah, salah seorang ulama madhab Syafi'i yang bernama Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah pernah ditanya pertanyaan yang senada. Beliau menjawab, perbuatan tersebut tidak ada tuntunan dalam syariat. Siapa yang menyangkanya sebagai sunnah yang dilakukan ketika turun ke liang kubur karena mengkiaskan dengan anjuran mengadani bayi yang baru lahir, sebagai bentuk penyamaan antara akhir kehidupan dengan awal kehidupan, maka dia telah keliru. Di mana sisi kesamaannya, sehingga bisa dikaitkan? Semata-mata ini dilakukan di awal, kemudian ini dilakukan di akhir. Tidak bisa kemudian dianalogikan seperti itu. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Maka karena amalan ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sepatutnya amalan ini kita tinggalkan. Meskipun kita tahu bahwa adzan itu baik, namun yang kita permasalahkan bukan adzannya. Akan tetapi caranya yang tidak tepat ketika menempatkan adzan tidak pada tempatnya. Karena suatu amalan supaya diterima di sisi Allah tidak cukup sekedar anggapan bahwa ibadah itu baik. Namun cara penunaiannya juga harus baik, sesuai yang dituntunkan oleh syariat sebagaimana disinggung pada ayat di atas. Fatwa yang sama juga disampaikan oleh Lajnah Daimah, yaitu Komisi Fatwa Ulama Arab Saudi. Tidak boleh adzan dan iqamah di kuburan setelah menguburkan mayit atau sebelumnya. Karena perbuatan ini tidak ada tuntunannya dan termasuk perkara baru dalam agama. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta. Yang diperintahkan adalah berhenti sejenak setelah menguburkan, lalu mendoakan mayit supaya mendapatkan ampunan Allah dan diberi keteguhan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau seusai menguburkan jenazah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan, kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika usai menguburkan jenazah, beliau berdiri di dekat kuburnya, kemudian bersabda, "Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian, dan doakan supaya dia diberi keteguhan, karena sekarang ini dia sedang ditanya." Hadis riwayat Abu Daud. Ibnul Qasim rahimahullah dalam Hasyiah Ar-Raud Al-Murbi menyatakan, Ibnul Mundzir rahimahullah berkata, pendapat disyariatkan doa untuk mayit setelah menguburkan adalah pendapat mayoritas ulama. Al-Ajurri dan yang lainnya mengatakan, dianjurkan berdiri sejenak setelah menguburkan lalu mendoakan mayit. Hasyiah Ar-Raud Al-Murbi. Demikian, wallahu a'lam bishawab.